Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Lister Teti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pendidik, begitu juga peserta didik sebagai pelaku pendidikan, di mana pembahasannya pertama berkaitan dengan konsep pendidik, begitu juga peserta didik, dan tentunya bagaimana antara pendidik dan peserta didik terjadinya sebuah interaksi yang sifatnya tentunya mendidik, ya, atau interaksi yang sifatnya pedagogis antara pendidik dengan peserta didik. Dalam proses pendidikan tentunya ini melibatkan banyak hal, diantaranya tidak lepas dari pendidik, begitu juga peserta didik, dan tentunya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Pendidik sendiri dikatakan sebagai orang yang membantu peserta didik, di mana peserta didik bisa menuju ke arah kedewasaan yang dalam pelaksanaannya pendidikan sendiri, baik itu bentuknya formal, non formal maupun informal. Dan untuk mencapai keberhasilan pendidikan, peran yang tidak kalah penting, ya, bagaimana peran dari pendidik. Sebab bisa dikatakan bahwa pendidik merupakan kunci utama terhadap pelaksanaan pendidikan. Untuk itu, seorang pendidik harus memiliki atau bahkan memenuhi berbagai kemampuan, begitu juga berbagai kompetensi. Pendidik sendiri dalam konteks Islam ini banyak istilahnya. Ada istilah murabbi, mu'alim, kemudian mu'adib, mudarris, begitu juga mursyid. Murabbi ini sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya mengarah pada pemeliharaan, baik yang orientasinya jasmani maupun rohani. Sedangkan mu'alim pada umumnya dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih fokus pada pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan dari seseorang yang tahu kepada orang yang belum ataupun tidak tahu. Selanjutnya istilah mu'adib, yaitu orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Sedangkan mudaris yaitu orang yang memiliki kepekaan intelektual, begitu juga informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara terus-menerus. Sedangkan mursyid yaitu orang yang mampu menjadi model atau sentra identifikasi diri, atau menjadi panutan, suri tauladan, ya, begitu juga konsultan bagi peserta didiknya. Dan bagaimana pengertian atau istilah pendidik, ya? Siapa sih istilah pendidik atau pengertian pendidik secara terminologis? Di sini beberapa ahli menyatakan diantaranya ada Jakiyah Darajat menyebutkan bahwa yang namanya pendidik merupakan individu yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dari peserta didik, baik itu pengetahuan, sikap, begitu juga tingkah laku. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa yang namanya pendidik itu sama dengan teori di barat, yaitu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan, begitu juga pertumbuhan peserta didik. Sedangkan pendidik dilihat dari berbagai pengertian, secara umum memang seseorang yang tentunya bertanggung jawab terhadap kegiatan pendidikan, ya, terlaksananya pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan pendidiknya, Sisdiknas tahun 2003 dinyatakan bahwa yang namanya pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, begitu juga dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, begitu juga fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, bahwa yang dinyatakan guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, begitu juga menilai,
sampai mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan yang namanya tenaga pendidikan disebutkan bahwa anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Umar tahun 2008 menyatakan bahwa yang namanya pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, begitu juga sasaran pendidikan, yaitu peserta didik. Nah, berkaitan dengan pendidik sendiri, tentunya di sini bermacam-macam ya. Pertama, pendidik dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak lepas dari kedua orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Pendidik dalam selanjutnya istilah mu'adim, yaitu orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Sedangkan mudaris yaitu orang yang memiliki kepekaan intelektual, begitu juga informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara terus-menerus. Sedangkan mursyid yaitu orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi panutan, suri tauladan, ya, begitu juga konsultan bagi peserta didiknya. Dan bagaimana pengertian atau istilah pendidik ya? Siapa sih istilah pendidik atau pengertian pendidik secara terminologis? Di sini beberapa ahli menyatakan diantaranya ada Jakiyah Daraja menyebutkan bahwa yang namanya pendidik merupakan individu yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dari peserta didik, baik itu pengetahuan, sikap, begitu juga tingkah laku. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa yang namanya pendidik itu sama dengan teori di barat, yaitu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan, begitu juga pertumbuhan peserta didik. Sedangkan pendidik dilihat dari berbagai pengertian, secara umum memang seseorang yang tentunya bertanggung jawab terhadap kegiatan pendidikan, ya, terlaksananya pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan pendidik ya, Sisdiknas tahun 2003 dinyatakan bahwa yang namanya pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, begitu juga dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, begitu juga fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 bahwa yang dinyatakan guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, begitu juga menilai, sampai mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan yang namanya tenaga pendidikan disebutkan bahwa anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Umar tahun 2008 menyatakan bahwa yang namanya pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, begitu juga sasaran pendidikan, yaitu peserta didik. Nah, berkaitan dengan pendidik sendiri, tentunya di sini bermacam-macam ya. Pertama, pendidik dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak lepas dari kedua orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya tentunya ini karena sifatnya kudrat, dan itu tentunya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidik dalam keluarga di sini tugasnya terutama karena lebih kepada tanggung jawab moral. Pendidikan dalam keluarga ini dalam pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sendiri dinyatakan sebagai pendidikan yang sifatnya informal. Kenapa dikatakan informal? Karena tentunya berlangsung dalam suasana yang lebih tidak terikat oleh waktu, begitu juga materi, metode, usia, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan dalam keluarga biasanya lebih menekankan pada pendidikan religi ataupun agama, budi pekerti, sosial, keterampilan
begitu juga pendidikan yang lainnya. Pendidik jenis yang kedua yaitu pendidik pada lembaga pendidikan yang sifatnya formal. Dan ini lebih kepada yang dikatakan guru, begitu juga dosen atau bahkan konselor. Di mana pendidik di sini orientasinya lebih kepada karena profesi tertentu ya. Bagaimana pendidik dalam pendidikan yang sifatnya formal ini juga tentu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, siapakah guru? Guru juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sedangkan guru juga dinyatakan sebagai key person in the classroom ya, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses pembelajaran dalam kelas. Kalau masa dulu memang perannya tidak bisa tergantikan ya, terutama dalam hal-hal yang sifatnya pengembangan budi pekerti, begitu juga moral atau yang mana guru juga sebagai suri tauladan. Ya. Sedangkan pada masa zaman sekarang, pada masa sekarang, guru juga sebenarnya bisa digantikan peranannya apakah misalnya melalui YouTube, Google, sehingga ada kayak YouTube, kayak Google gitu ya, terus di WhatsApp dan yang lainnya. Begitu juga yang diharapkan ya dipenuhi ada berbagai persyaratan ya, apalagi kaitannya dengan pendidikan sifatnya formal, mulai dari kualifikasi akademik, kompetensi, begitu juga sertifikasi. Nah, dikatakan bahwa yang namanya pendidik itu harus profesional. Apa itu profesional? Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dan di sini bagaimana menjadi sumber penghasilan kehidupan yang tentunya memerlukan keahlian, kemahiran atau bahkan kecakapan yang dapat memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya, bagaimana profesionalisme pada pendidikan yang sifatnya formal? Ya, tentunya tidak lepas dari kualifikasi akademik. Kalau sekarang untuk guru minimal misalnya S1 sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasai, sedangkan untuk dosen yang paling tidak sekarang minimal S2 ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin masa depan kalau kita ingin sejajar dengan negara yang lain, mulai dari pendidikan anak usia dini pun tidak lepas dari misalnya lulusan S3 ya, itu doktor. Selanjutnya kompetensi ya. Paling tidak seorang guru memiliki 4 kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Selanjutnya tentunya memiliki sertifikat pendidik atau yang disebut dengan sertifikasi. Selanjutnya, jenis pendidik yang ketiga yaitu pada lembaga pendidikan yang sifatnya non formal, di mana di sini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang tentunya memerlukan layanan pendidikan yang fungsinya apakah sebagai pengganti, penambah atau bahkan pelengkap pendidikan yang sifatnya formal dalam rangka tentunya mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dan itu disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, bagaimana bahwa penyelenggaraan pendidikan non formal sendiri tentunya tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pada pendidikan yang sifatnya formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan yang sifatnya non formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan yang sifatnya formal. Begitu juga kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari bagaimana pendidikan yang diselenggarakan. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari seorang pendidik? Pertama, tentunya memiliki kewibawaan ya, supaya dihargai oleh anak ya, seorang pendidik harus memiliki kewibawaan. Kemudian mengenal peserta didiknya, tidak hanya tentunya mengenal nama, tapi juga mengenal berbagai karakteristik, begitu juga sifat berbagai aspek yang tentunya dimiliki anak. Selanjutnya juga seorang pendidik
ada kesediaan untuk mau membantu peserta didiknya. Apabila anak mengalami kesulitan misalnya dalam hal-hal tertentu, maka seorang pendidik seyogyanya untuk membantu peserta didik, walaupun tidak sepenuhnya ya, sesuai dengan berbagai karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, apa saja sih syarat menjadi seorang pendidik? Tentunya berkaitan dengan umur. Seorang pendidik paling tidak harus dewasa. Dewasa sendiri kalau secara umur itu paling tidak 18 tahun ke atas. Belum lagi dewasa dalam hal-hal yang lainnya, apakah secara sosial, secara emosi, psikologis, ekonomi, dan yang lainnya. Tapi paling tidak dalam hal umur saja, seorang pendidik harus dewasa. Selanjutnya kesehatan, kemudian punya keahlian atau skill, adanya rasa kesusilaan, begitu juga punya rasa dedikasi, begitu juga loyalitas. Selanjutnya, seorang pendidik juga harus memiliki berbagai sifat, diantaranya sifat-sifat positif, bagaimana punya rasa tanggung jawab. Ya, begitu juga adanya kecintaan terhadap peserta didik, punya dedikasi, loyalitas, bijaksana, begitu juga sabar. Selanjutnya, sifat negatif yang paling tidak harus dijauhi atau dihindari oleh seorang pendidik. Pertama, bakas marah, cepat marah, atau suka menyendiri, haus penghormatan atau bahkan pujian orang lain, penggugup, bimbang, ragu, cemas, ya, mudah kecewa atau bahkan takut, mudah tersinggung ataupun yang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan pembahasan peserta didik. Siapakah yang disebut dengan peserta didik? Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang tentunya menjalani proses pendidikan ya, dan yang diharapkan tentunya terjadi perubahan-perubahan ke arah yang positif sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa yang namanya peserta didik merupakan anggota masyarakat yang mana berusaha mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran yang tentunya tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Apa saja sih karakteristik peserta didik? Pertama, yang namanya peserta didik merupakan orang yang memiliki berbagai potensi. Anak memiliki berbagai kemampuan, bakat, minat, dan itu terkadang dibawa sejak lahir. Dan di sinilah bagaimana peran pendidik atau bahkan lingkungan untuk mampu mulai dari mengenali, menggali, begitu juga mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki anak, sehingga bisa jadi dari berbagai potensi itu kesuksesan ya anak masa depan. Kemudian peserta didik juga merupakan individu yang sedang berkembang, terutama ke arah kedewasaan. Peserta didik juga memiliki perbedaan ya, sama dengan pendidik ya. Pendidik antara individu yang satu dengan individu yang lain berbeda, unik, tidak ada yang sama sekalipun anak kembar atau bahkan dari orang tua yang sama. Peserta didik tentunya di sini membutuhkan perhatian, begitu juga perlakuan yang sifatnya manusiawi. Peserta didik juga ingin menjadi diri sendiri. Selain itu bahwa peserta didik merupakan individu yang aktif, begitu juga kreatif. Selain itu bahwa peserta didik juga memiliki berbagai kebutuhan yang sifatnya fisiologis ya, sandang, pangan, papan, makan gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk rasa aman ya, ingin dicintai, mencintai, ingin memiliki, dimiliki. Kemudian juga kebutuhan untuk aktualisasi diri ya. Begitu juga pengakuan terutama dari seorang pendidik. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana antara pendidik begitu juga peserta didik ini tidak lepas dari adanya interaksi atau hubungan yang dikatakan interaksi sosial ya. Kalau digambarkan bagaimana di sini ada hubungan yang sifatnya timbal balik
antara pendidik terhadap peserta didik, begitu juga sebaliknya. Diharapkan di sini bagaimana interaksi tersebut sifatnya edukatif atau pedagogis atau mendidik ya. Nah, berkaitan dengan interaksi, interaksi itu apa? Yang dikatakan interaksi ya, interaksi itu berasal dari dua kata, yaitu kata inter dan aksi. Inter itu diartikan sebagai antar, ya, sedangkan aksi artinya kegiatan. Jadi interaksi yaitu kegiatan yang sifatnya timbal balik ya, hubungan ya, antara dua unsur atau lebih, yaitu hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Sedangkan unsur-unsur yang sifatnya interaksi sosial terutama pertama biasanya berkaitan dengan pekerjaan, kemudian adanya tujuan, kemudian juga ada kemauan dari seorang guru paling tidak untuk membantu, kemudian juga ada anggapan bahwa yang namanya guru dapat membantu hal-hal yang tentunya diharapkan oleh peserta didik. Selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan interaksi belajar mengajar? Pertama, paling tidak yang namanya belajar mengajar, ciri-cirinya pertama ada tujuan ya, ada tujuan yang tentunya diharapkan. Selanjutnya ada suatu prosedur yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya tidak lepas dari aktivitas murid atau sekarang yang dikatakan dengan student center. Jadi yang lebih aktif sekarang bagaimana dalam proses pembelajaran itu seorang peserta didik. Kemudian selanjutnya bagaimana juga guru mengambil peranan, apakah sebagai fasilitator, mediator, kreator, begitu juga inisiator dan yang lainnya. Kemudian ada suatu disiplin, ada aturan-aturan tertentu yang tentunya harus ditaati bersama gitu ya, baik itu oleh peserta didik maupun pendidik. Begitu juga ada suatu batasan waktu tertentu. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, berkaitan dengan pembahasan konsep pendidik, begitu juga peserta didik dan bagaimana terjadinya interaksi pedagogis antara pendidik dan peserta didik. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.